Ini saya baru lihat wajah Pak Abdul Qadir ya. Ya, siap. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah masih memberikan kita nikmat iman dan sehat, sehingga sore ini kita insya Allah akan berbuka untuk hari yang ketiga di Ramadan ini. Salawat dan salam semoga selalu kita ucapkan, kita selalu limpahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sama-sama buka dengan membaca umul kitab hadiniyah wa bikulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya untuk berkahan acara ini yang on cuma coach yang lari ya. Tilawah Ustaz. Boleh Ustaz, afwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم Sadaqallahul azim. Allahul azim. Jazakallah Kak Mari yang telah membacakan kalimat. Mudah-mudahan ini menjadi tradisi kita di Ramadan ini untuk terus memperbanyak membaca Al-Quran dan bisa menargetkan khatam berkali-kali selama bulan Ramadan ini. Allah, selanjutnya silakan Pak Syahid untuk menggunakan waktu semaksimal mungkin sampai jam 6 dan maksimal sampai jam 6:05 karena zoomnya terbatas hanya sampai jam 6:05 gitu. Insyaallah waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tasuma ramadan wa hajjul bait. Wallahu a'lam bimuradif. Pertama dan yang paling utama adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bersaudara, nikmat sehat. Sehingga kita bisa
menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Salawat bertertalam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama membuka kajian kita dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kehadiran kita di sini menjadikan rahmah dan menjadikan turunnya berkah kepada kita semuanya. Saya doakan semoga teman-teman semuanya, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Saya doakan semoga anak, cucu, dan keturunannya menjadi da'i-da'iyah ilallah dan menjadi penyeru kelak di pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Wahai abi, wahai umi, ayo masuk surga bersama kami. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, betul sekali Rasulullah bersabda, tabassamuka ala wajhi akhuka shadaqah. Senyum kamu terhadap saudaramu, apalagi seorang abi senyumnya kepada anak dan istrinya, tentu jelas menjadi sedekah. Apakah kita biasakan tersenyum dengan anak dan istri kita? Atau malah cemberut melulu? Kalau sama teman, sama ikhwah mah senyum terus, tapi sama keluarga kita belum membiasakan. Ayo kita biasakan senyum, apalagi di bulan Ramadan. Senyumlah kepada keluarga kita dengan memberikan senyuman adalah sedekah. Sahabatku, kalau kita lanjutkan ada lagunya, senyumlah, itu katanya. Senyumlah karena Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita diberi senyuman oleh Allah? Allah tersenyum kepada hamba-hambanya. Kepada hamba yang bagaimana? Yaitu hamba yang berbakti kepada orang tuanya. Ketika seorang hamba berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah dan para malaikatnya tersenyum kepada kita. Sebuah senyuman yang menghasilkan rahmat dan kasih sayang Allah inilah yang harus kita jaga. Dan Allah juga tersenyum kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena Allah telah menyediakan surga yang merindukan kepada 4 golongan. Salah satu golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang sholat di malam harinya dengan menghidupkan taraweh.
Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kali ini adalah tentang ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Yang dipanggil oleh Allah adalah yang memiliki jiwa keimanan. Yang tidak memiliki keimanan, keyakinan, keteguhan kepada Allah tidak dipanggil. Ketika dipanggil tentu ada maksud dan tujuannya. Apa maksudnya Allah memanggil kita? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Aku wajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa itu kepada umat-umat sebelum kamu. Jadi perintah puasa ini bukan perintah yang baru, tetapi perintah yang telah lama diperintahkan oleh Allah kepada umat sebelum kita. Pada umat Nabi Ibrahim misalnya, ada puasa. Bagaimana puasanya Nabi Ibrahim? Pada umat Nabi Musa ada puasa, namanya puasa. Bagaimana puasanya Nabi Musa? Semua syariatnya tergantung para nabi atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika umat kita, umat Nabi Muhammad, yaitu ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad, ada perintah puasa. Namanya adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kutiba alaikumusiyam. Bagi orang-orang yang beriman. Kenapa kita diperintahkan puasa? Kalau kita dipanggil, kita diperintahkan berpuasa, pasti memiliki tujuan, memiliki orientasi, memiliki goyah. Apa goyah dari puasa tersebut? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah memanggil kepada kita, kita yang dipanggil orang beriman. Dipanggil untuk apa? Diberi amanah. Amanahnya apa? Berupa puasa. Apa hikmahnya puasa? Yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan hati-hati, maka ghufirallahu ma taqaddama min dami, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dengan diampuni dosanya maka kita akan ringan dalam beribadah, ringan dalam bertakwa menjalankan perintah Allah. Imtisal awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu akan ringan kalau hati kita bersih. Kalau hati kita, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan puasa ini, mari kita perbanyak bertaubat kepada Allah, agar ringan beribadah kepada Allah. Jangan tinggalkan sehari semalam sholat taubat. Sholat taubat dan mohon ampun kepada Allah. Dengan mengucapkan usolli sunatan taubati rakaataini. Atau dengan ucapan di dalam hati saja sudah cukup. Niat bertobat kepada Allah 2 rakaat, kemudian kita baca istighfar. Untuk meringankan beban kita, meringankan hati kita, agar hati kita tidak berat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beristighfar, maka hati kita akan bersih, dan ketika bersih, maka akan ringan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bukan hanya bulan puasa, tapi sekaligus bulan tarbiyah, bulan pendidikan kepada kita, pada diri kita, agar menjadi suami yang jujur, agar menjadi istri yang jujur, agar menjadi anak-anak yang jujur. Karena puasa Tuhan Allah, katanya, kamu puasa tapi tidak berpuasa, tapi Allah Maha tahu puasa siapa yang puasa dan siapa yang pura-pura berpuasa.
Dan balasannya puasa ini juga langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang membalas puasa tersebut kepada hambanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, shaimin, shaimat adalah kalimat yang di dalamnya dijanjikan orang-orang yang shaimin dan shaimat adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang memanfaatkan dan memuliakan bulan Ramadan ini dengan berpuasa, dengan sholat taubat, dengan apalagi, dengan tilawah Quran, dengan sedekah semampu kita, dengan memulai senyum kepada keluarga kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Ramadan ini merupakan puasa yang sangat penting sekali bagi kita untuk menggugurkan kewajiban dan sekaligus menggugurkan dosa-dosa yang kita miliki. Maka syahrul Ramadan jadikan syahrul taubat. Syahrul Ramadan jadikan syahrul tarbiyah. Syahrul Ramadan jadikan syahrul ilmi. Syahrul Ramadan jadikan syahrul Quran. Syahrul Ramadan jadikanlah syahrul sholat. Jangan sampai kita merugi. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir di tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan, tidak panjang karena terlalu panjang juga tidak tidak bagus dan kita tidak mampu untuk menjelaskannya dengan lebih baik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diambil hikmah, terutama bagi saya. Yang pertama hikmahnya adalah mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan gembira, dengan senyum. Yang kedua, mari kita jadikan Ramadan sebagai motivasi untuk meningkatkan pendidikan kita, keluarga kita, dan yang bagi yang sudah punya menantu, tentu juga menantu kita. Jadikan pula bulan Ramadan adalah bulan ukhuwah, bulan persaudaraan di antara kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Yazid. Ada waktu 10 menit ke depan. Apa dibuka forum diskusi? Mungkin ada informasi Teman-teman yang lain. dari saya, bukan ada informasi ya. Baik, silakan Ustaz Syawari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Kang AKZ ya, Lurah Jailani yang sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga hari yang ketiga sekarang berarti ya. Subhanallah. Yang ketiga, insya Allah sampai dengan yang ke-20 insya Allah ya. Yang pertama informasi terkait dengan ini agar optimalisasi perolehan siswa, dimohon agar mungkin informasi agar saya gabung ke grup relawan dari Harvard RZ, karena nanti akan ada tindak lanjut ya, jadi pembekalan lah, koordinasi yang lebih bagaimana mengoptimalkan perolehan dari siswa, baik menggunakan lembaga Harvard maupun lembaga RZ, karena masing-masing itu ada caranya, jadi ada sendiri-sendiri yang mungkin kita mesti memahaminya dan ikut bagaimana pola mereka gitu, supaya kita lebih optimal dalam siswa itu. Yang penting kewajiban kita bagaimana mengoptimalkan saja usaha-usaha kita menyebar kebaikan pada masyarakat ya, untuk mereka mau ya melaksanakan kewajibannya, melaksanakan utamaannya, infak, sedekah, zakat ya, melalui
lembaga yang kita rekomendasikan seperti itu, memberikan edukasi ya, meningkat pendekatan. Kita nanti bagaimana arahan dan petunjuk dari masing-masing Erzat dan Harpa itu nanti lebih jelas nanti akan dipermalukan nanti lewat grup masing-masing. Itu mohon maaf kalau memang nanti nambah grup-grup lagi ya. Saya kira mungkin sementara selama Ramadan ini saja. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan panitia siswa barangkali Pak Ii ya dan rekan-rekannya mungkin dari sekarang sudah mulai diinventarisir kira-kira para muzaki ya dan para mustahik ya, baik dari profesional ya maupun dari kamar sebelah barangkali ya, mulai dilakukan pendataan dan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait itu barangkali. Itu aja informasinya, Kang Kazir. Atau nuhun, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mang Ii mau menambahkan dari Harpa tentang zakat? Dan Mang Ii ya. Cukup sementara menunggu gabung saja di grup biar informasinya di grup WA Iswap ya, biar di situ akses dan yang lainnya bisa diakses oleh teman-teman sih intinya ya. Ya. Terutama yang L3 masih banyak yang belum gabung nih. Ya. Tolong dimaafkan kalian. Ya dari RZ yang relawan inspeksi RZ malah belum pada gabung tuh. Yang membinanya mohon diinformasikan tuh. Rumah zakat. Ya rumah zakat yang relawan inspirasinya belum pada gabung ke grupnya. Ya. Ini dari Ya mohon dipastikan saja ke masing-masing anggota untuk segera bergabung gitu. Iya betul ini kita makin ini sudah hari ketiga ya. Ya. Kalau dari awal tuh kan biasanya kita udah kalah start dengan lembaga yang lain ya. Pada masuk ke kelas kita. Baik. Ada info yang lain silakan. Ada waktu menit ke depan. Zoom-nya masih cukup 3 menit lagi. Kalau ya ini kan di Telegram untuk info-info seperti ini kan tidak tersambung luas sepertinya ya. Kurang dari yang melihat apakah perlu dibuat grup WhatsApp khusus untuk booster ini gitu. Oh iya, coba benar. Nanti pada stres banyak cuma booster lah ya. Maksudnya saya kira dari pertama kita share itu cuma 3